Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya Ustadzah Sulaiha sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan penerapan segitiga restitusi di kelas 1 SD. Studi kasus kali ini kita laksanakan di Sekolah Riset SD Muhammadiyah 1 Paiton. Namun, sebelum kita beranjak lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ingat, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah skenario 1, yaitu datang terlambat ke sekolah. Hal ini terjadi betul pada siswa kelas 1 SD di kelas 1 Indonesia A. Berikut cuplikannya. Baik Mas Arkan, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Mas Arkan, tahu nggak kenapa sama Ustadzah dipanggil ke sini? Karena itu aku sering ketiduran karena tidur itu jam 9. Terus? Terus akhirnya aku nonton sebentar. Tapi pakai proyektor, aku tidak pakai TV karena soalnya itu dipakai kalau aku tidak nonton di proyektor. Jadi aku nonton di proyektor sampai lupa harus tidur. Sampai lupa harus tidur, akhirnya ke sekolah Terlambat. Mas Arkan, boleh nggak datangnya terlambat ke sekolah? Tak boleh Kenapa? karena nanti disuruh bicara di sini. Bukan nanti bisa dihukum. Iya, masih ingat kan ya kesepakatan kelas kita ya? Datangnya harus disiplin, tidak boleh terlambat. Nah, cuma di sini Ustadzah nggak mau mencari kesalahannya Mas Arkan, tapi Ustadzah mau mencari solusi buat Mas Arkan supaya Mas Arkan bisa datang tepat waktu ke sekolah. Sebelum pukul berapa ke sekolah harusnya? Pukul 7. Boleh pukul 6 atau 9 atau boleh pukul 7 Iya, kalau sudah lewat dari jam 7 itu dikatakan terlambat apa enggak? Terlambat. Iya, makanya datangnya harus sebelum pukul 7. Nah, dari situ tadi Mas Arkan sudah menceritakan kalau Mas Arkan itu terlambat gara-gara nonton dan yang lainnya. Supaya tidak terlambat, Mas Arkan harus bagaimana? Harus tidur jam 8 atau bisa jam 9. Iya. Jadi harus nonton sebentar sampai jam 9. Terus kalau sudah pagi Terus pagi langsung siap-siap. langsung siap-siap biar ke sekolahnya tidak Telat. telat. Mas Arkan bisa berubah? Bisa. Nanti aku bilang ibu. Iya, biar Mas Arkan dibangunkan lebih pagi lagi ya. Ya, saya bilang ibu aku nonton di proyektor tapi boleh tapi hanya sebentar. Gitu ya? Ya, aku bilang sampai jam 9. Oke, Mas Arkan bisa ya berubah lebih baik ya. Iya, Ya, Mas Arkan senang nggak ngobrol begini sama Ustadzah? senang. Senang, takut apa senang? Senang ya, Ustadzah kan nggak marahin Mas Arkan, tapi Ustadzah membantu Mas Arkan supaya menemukan solusi supaya Mas Arkan besok datangnya tepat waktu, tidak terlambat lagi. Setuju? Setuju. Iya, bisa berubah lebih baik? Ya. Oke, pas dulu. Iya. Setelah melihat cuplikan yang pertama, berikutnya adalah skenario 2, yaitu membawa mainan ke sekolah. Hal ini juga merupakan fakta yang terjadi di kelas 1 Indonesia A. Berikut cuplikannya. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Relax dulu, coba tarik nafas. Tiup. Sekali lagi. Tiup. Iya.
Sudah tahu belum kenapa kok sama Ustazah dipanggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mbak Kelina, kenapa? Nggak tahu ya? Itu yang kalian pegang apa? Mau mainan? Iya, mainannya dibawa ke sekolah ya? Iya. Ustazah panggil Mbak Kelina sama Mbak Alfisia ke sini karena bawa mainan ke sekolah. Iya, mana mainannya? Ini. Ya, apa itu? Warna Apa itu? Coba saya lihat. Oh iya, kalau punya Mbak Kelina, stiker itu saja. stiker. Kalau menurut kalian, boleh nggak bawa mainan ke sekolah? Ya nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalian kan sudah tahu juga kalau aturan di kelas kita harus tertib, harus giat belajar, disiplin juga. Disiplin artinya apa? Membawa peralatan yang dipakai di sekolah. Kalau yang nggak dipakai di sekolah seperti mainan, apakah diikutkan? Tidak. Terus gimana besok? Apakah masih mau bawa mainan? Bisa membawa apa coba? Pensil. Pensil, peralatan sekolah, Menghapus. menghapus, Tas. sama tas juga. Ya, Buku lah juga. oke. Masih ingat keyakinan kelas kita? Satu apa? Disiplin. Datang ke sekolah juga harus tepat waktu. Bisa dan bisa Ustazah? Sepakat bisa? Ya, tangannya di atasnya Ustazah. Sepakat. Iya, sudah. Besok kalian ke sekolah datang seperti biasa, bawa buku dan yang lainnya ya. Datangnya udah pagi. Terus bagus, besok juga harus datangnya lebih pagi. Dan ingat, mainannya Setelah Ustazah Sulaiha melakukan penerapan segitiga restitusi, berikutnya adalah tanggapan siswa mengenai penerapan segitiga restitusi yang Ustazah lakukan. Ayo saksikan bersama. Mas Arkan gimana perasaannya ketika sama Ustazah dipanggil ke sini? Ya kaget. Kaget? Iya karena biasanya saat aku ketemu Ustazah kaget. Soalnya dibilangin aku terlambat karena aku ketiduran. Oh iya, Mas Arkan setelah ketemu Ustazah di sini masih kaget apa enggak? Tidak Tidak. Enggak kaget. ya Enggak. sekarang. Sekarang enggak. Tadi bayangannya Mas Arkan dipanggil Ustazah ke sini, kenapa? Karena itu suruh ke sekolah. Suruh ke sekolah. Iya. Iya, supaya tidak datang terlambat, supaya datangnya tepat waktu. Senang nggak ngobrol sama Ustazah seperti ini? Sedang karena seru. Biasanya aku suka mengobrol. Iya, dan juga sudah dikasih tahu sama Ustazah kalau ada solusi ya dari permasalahannya Mas Arkan. Masih takutkah dipanggil lagi sama Ustazah? Tidak. Tidak, karena kita bersama-sama bukan Ya, mencari soalnya biasanya kalau kesalahan. aku ke sekolah semangat karena seru. Semangat karena seru. Senang nggak diajari sama Ustazah? Senang karena seru. Seru. Sekolah di sini senang? Di sini senang. Senang. Karena banyak permainannya. Iya, Mas Arkan bisa berubah lebih baik? Bisa. Bisa. Oke, tos dulu sama Ustazah. Mas Arkan boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Oke, Mbak Altisia, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi waktu dipanggil ke sini, bayangannya Mbak Altisia mau diapain sama Ustazah? Nggak diapa-apain. Takut nggak dipanggil Ustazah? Enggak. Kesini sama Ustazah, Ustazah mencari kesalahan, apa mencarikan solusi buat Mbak Altisia? Iya, terbantu nggak dengan Ustazah? Iya, lain kali kalau ke sekolah mainannya disimpan di rumah, tidak boleh dibawa ke sekolah. Iya. Terus perasaannya Mbak Altisia setelah
Ngobrol sama ustadzah gimana? Senang. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Tadi kan dipanggil ke sini ngobrol sama ustazah, perasaannya gimana? Senang, sedih? Senang. Senangnya kenapa? Karena diajak ngobrol. Karena diajak ngobrol, bukan dihukum ya, Bukan. tapi diajak ngobrol. Lain kali kalau ke sekolah apa kata ustazah? Nggak boleh bawa mainan lagi. Oke, sepakat? Masih ingat keyakinan kelas? Enggak lupa. Nah, kok lupa? Keyakinan kelas kita adalah disiplin. Oke, terima kasih. Tos dulu sama ustazah. Oke. Baik Mbak Keina, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Keina tadi kaget nggak waktu sama ustazah disuruh ke sini? Enggak. Enggak. Tahu apa enggak kalau sama ustazah disuruh ke sini? Soalnya nggak boleh bawa mainan. Iya, tapi Mbak Keina hari ini bawa. Terus sama ustazah Mbak Keina dimarahi apa enggak? Enggak. Tapi diapain? Dicarikan Dicarikan solusi. Apa solusinya? biar nggak diulangin lagi. Iya, terus mainannya disimpan di mana? Di rumah. Iya. Besok-besok masih bawa mainan lagi apa enggak? Enggak. Enggak. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Ingat. Apa kesepakatannya? Disiplin. Iya, disiplin. Artinya Mbak Keina tahu kapan harus bawa mainan, kapan nggak boleh bawa mainan. Kalau belajar berarti nggak boleh. Mainan. Kalau main di rumah boleh nggak bawa mainan? Boleh. Iya, bisa sepakat seperti itu? Sepakat. Iya, sudah, terima kasih Mbak Keina. Mbak Keina boleh belajar di kelas lagi. Ya, tos dulu. Oke, dadah.